Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Coba deh, Anda bayangkan sebentar ya. Peradaban modern kita ini kan gemerlap banget. Teknologi, gedung tinggi, forum-forum internasional. Tapi pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang kayak hampa gitu di tengah semua kemegahan itu? Rasanya kayak nonton pertunjukan besar, tapi di balik panggungnya kok kosong. Nah, ini ada gagasan menarik nih untuk mulai. Gimana kalau aturan moralitas hukum yang kita banggain itu sebenarnya bukan fondasi asli, tapi malah kayak respons darurat gitu, karena udah ada kerusakan atau pelanggaran duluan. Hari ini, kita mau nyelami pemikiran tajam dari Muhammad Iqbal Fauzi, judul tulisannya, Paradoks Moralitas Peradaban Modern dan Eudaimonia. Kita bakal kupas kritiknya soal kemanusiaan dan sistem modern ini. Ya, kritik yang cukup mendasar ya. Kita mau coba bongkar inti paradoks yang diajukan Fauzi. Gimana bisa kemajuan material dan teknologi yang pesat ini kok jalan bareng atau malah mungkin menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan kita malah terkikis. Dan yang lebih penting lagi nih, kita mau eksplorasi konsep eudaimonia. Ini konsep kuno yang dia tawarkan. Bukan solusi cepat sih, tapi lebih ke cara pandang alternatif. Mungkin semacam jalan keluar dari jebakan paradoks ini. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng. Sumber utama kita, ya kutipan-kutipan dan argumen dari esai Fauzi ini, kita coba ikuti alur pikirnya. Sip. Anggap aja tulisan ini kayak cermin kritis buat kita semua ya. Fauzi ini ngajak kita buat nggak nerima narasi kemajuan gitu aja, tapi mempertanyakan lagi fondasi moralitas kita. Sistem yang kita jalani sekarang ini yang kayaknya mendewakan banget pertumbuhan ekonomi, status, pengakuan publik. Jangan-jangan ini malah pelan-pelan ngejauhin kita dari esensi jadi manusia, dari makna hidup sejati. Iya. Ini bukan kritik pesimis doang loh, tapi lebih ke ajakan introspeksi bareng. Soal nilai apa sih yang kita pegang sebenarnya? Oke, mari kita mulai dari intinya dulu nih, soal paradoks fondasi moralitas itu. Ini fundamental banget. Jadi, penulis ini bilang, moralitas dan hukum yang kita kenal sekarang itu lahirnya bukan dari kesadaran luhur atau kebaikan asli manusia. Oh gitu ya? Iya. Dia lihatnya sebagai produk reaktif. Aturan itu muncul setelah ada pelanggaran. Respons terhadap tragedi. Contohnya kayak kisah Adam melanggar larangan atau Habil dan Qabil itu, pertumpahan darah pertama. Oh, oke, paham. Nah, konsekuensinya, kata Fauzi, ini jadi kayak siklus nggak berujung. Kita jadi terus-terusan saling nyalahin, cari pembenaran. Bukannya fokus nyari kebenaran yang lebih dalam, atau bangun fondasi kebaikan bareng secara proaktif. Menarik ini. Implikasinya luas banget kalau kita terima cara pandang ini. Kalau struktur moral dan hukum kita itu dasarnya reaktif. Ya, pantes aja banyak fenomena sosial politiknya sekarang. Kita jadi peradaban yang jago banget merespon krisis, tapi kurang jago mencegahnya. Betul. Kayak pemadam kebakaran gitu ya. Nah, persis. Bikin UU anti korupsi setelah korupsinya gila-gilaan. Bikin fakta damai setelah perang habis-habisan. Pola ini bikin kita kejebak di mentalitas itu. Sibuk nambal sana-sini, tapi jarang nanya, gimana bangun struktur yang kokoh dari awal? Fokus ke gejala, bukan akar masalahnya ya. Iya, dan ini jelas ngebatasi kapasitas kita buat, yaitu tadi, bangun fondasi kebaikan bersama yang proaktif dan berkelanjutan, bukan cuma ngerespons kebulukan. Oke. Jadi fondasi moral kita cenderung reaktif. Nah, dari situ Fauzi lanjut ke kritik yang lebih spesifik lagi ke sistem modern kita. Fokusnya ke gimana sistem ekonomi, politik kita ini didominasi banget sama orientasi ke, numpuk modal dan rebutan kekuasaan atau pengaruh. Ini menurut dia udah ngaburin bahkan ngorbanin esensi kemanusiaan. Dia kasih contoh acara-acara forum ekonomi global yang mewah itu, kayak Bloomberg New Economy. Katanya, acara gitu seringnya cuma jadi panggung retorika hampa sama gimmick para elit. Tujuannya lebih ke pencitraan. Pencitraan ya, bukan solusi nyata. Betul, ngomongnya tingkat tinggi, steril, tapi jauh dari solusi konkret buat masalah kemanusiaan yang nyata. Kemiskinan, ketidakadilan, krisis lingkungan. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Gimana isu-isu dasar soal penderitaan manusia, martabat manusia, bisa gampang banget kepinggirkan. Atau malah dianggap biaya aja gitu kalau udah dihadapkan sama hitung-hitungan untung rugi atau gengsi politik. Kalau ditarik ke gambaran lebih besar ya, kritik Fauzi ini nyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kebijakan atau seremoni.
Dia bilang, fenomena ini bukan cuma efek samping nggak sengaja atau karena pemimpinnya nggak tahu harus ngapain. Terus apa dong? Ini manifestasi dari penyakit yang lebih dalam, lebih universal. Dia nyebutnya keangkuhan dan hasrat irasional untuk diakui. Semacam penyakit jiwa kolektif gitu, yang katanya udah nyebar di peradaban kita secara global. Wah, dalam juga ya. Iya, jadi sistem sekarang ini bukan cuma soal struktur ekonomi atau politik, tapi cerminan kondisi psikologis kita juga. Kita cenderung mendewakan status, pengakuan semu, pencapaian materi, di atas nilai kemanusiaan kayak empati, solidaritas, integritas. Jadi kayak ada penurunan nilai kehidupan manusia itu sendiri ya. Betul, devaluasi. Hidup jadi kayak komoditas aja gitu kalau ditimbang sama potensi untung duit atau naiknya citra publik. Dan ini bukan barang baru ya ternyata. Fauzi kan ngajak kita lihat sejarah juga. Iya, sejarah sebagai laboratorium. Argumennya kuat sih. Keruntuhan peradaban besar dulu dia nyebut Romawi, terus masa kemunduran peradaban Islam setelah masa emasnya. Penyebab utamanya seringkali bukan serangan dari luar. Tapi dari dalam ya. Iya, faktor internal kayak racun ambisi pribadi yang nggak kekontrol sama kerakusan kolektif di kalangan elitnya. Itu yang ngerusak pelan-pelan. Korupsi, keadilan lemah, fokusnya geser dari kesejahteraan bareng ke rebutan kuasa dan kemewahan pribadi. Dan pola ini sayangnya kata Fauzi ya terus berulang sampai sekarang, bentuknya aja beda mungkin. Kenapa ya susah banget diputus siklus ini? Nah, dia mengemukakan kalau fokus pendidikan sama budaya kita itu seringnya bukan ke gimana ngerawat kehidupan, jaga keseimbangan, atau numbuhin kebijaksanaan. Malah sebaliknya, kita lebih banyak dididik buat ngejar kebanggaan diri semu sama keuntungan material. Kompetisi terus ya? Iya. Kurikulum, media, struktur insentif sosial seringnya ngarahin kita buat kompetisi habis-habisan, numpuk sebanyak mungkin tampil lebih unggul. Ini jadi pertanyaan penting yang agak ganggu sih. Gimana bisa peradaban kita sekarang yang harusnya puncak perjuangan generasi dulu, kok malah rentan banget sama egoisme kolektif yang sama yang bisa ngerusak kayak dulu? Seolah-olah kita warisi teknologinya tapi lupa kebijaksanaannya ya? Kurang lebih gitu. Kita punya alat canggih, tapi lupa manual etisnya. Nah, di tengah kritik yang lumayan pedes ini, Fauzi nggak berhenti di situ. Dia coba nawarin arah lain, alternatif, atau mungkin, jalan pulang ya. Solusinya bukan nambal sistem yang menurut dia udah salah fondasi. Itu mungkin cuma kosmetik katanya. Terus apa? Dia ngajak kita balik ke nilai-nilai paling dasar. Dan konsep kuncinya itu, eudaimonia, kata Yunani kuno. Jadi, apa sih eudaimonia ini menurut Fauzi? Biar nggak salah paham nih, ini bukan cuma soal happy-happy, cari seneng atau materi doang. Bukan hedonisme ya berarti? Bukan. Fauzi menggambarkannya sebagai pilihan sadar dan upaya terus-menerus buat jalanin hidup yang bermakna dan mulia atau berkeutamaan. Hidup yang nggak lagi didorong sama hasrat eksternal yang nggak ada habisnya, kayak ngejar kaya, jabatan, atau pujian orang. Tapi digerakkan sama kompas internal. Nah, itu dia. Integritas pribadi, cari kebijaksanaan, kontribusi positif sesuai kapasitas kita. Jadi mulainya dari dalam diri, revolusi internal dulu. Persis. Eudaimonia ini bisa kita pahami sebagai sikap hidup yang proaktif sekaligus melawan arus. Ini perlawanan aktif tapi bukan pakai kekerasan ya, lewat pilihan hidup sehari-hari aja. Melawan arus materialisme, konsumerisme, keangkuhan zaman sekarang. Penekanannya bukan di hasil akhir ya? Bukan. Hasil akhir kan bisa fana, di luar kendali kita juga. Sejarah kan ngajarin siklus naik turun peradaban itu biasa. Tapi yang ditekankan itu kualitas perjuangannya. Gimana kita jalanin proses hidup ini? Dengan integritas. Berani bela yang benar walau nggak populer atau nggak untung. Oh, jadi nilai perjuangannya itu yang abadi. Iya, menurut Fauzi gitu. Itu yang ngasih bobot ke eksistensi kita, lepas dari kita bakal lihat hasil akhirnya atau enggak. Ini soal kualitas menjadi, bukan cuma kualitas memiliki. Oke, ini ngebawa kita ke kesimpulan kunci dari Fauzi nih. Jadi setelah semua analisis tadi, intinya buat kita apa sih? Penulis bilang, tantangan terbesar kita, musuh paling bahaya, itu sebenarnya bukan sistem korup di luar, bukan politisi jahat, atau kekuatan ekonomi serakah semata. Itu mungkin cuma manifestasinya aja ya. Bisa jadi. Perang yang paling fundamental, yang nentuin nasib kita, itu perang di dalam diri kita masing-masing.
Perang lawan ego yang suka bisikin pembenaran, perang lawan serakah yang kadang nggak kita sadari, perang lawan hasrat pengen diakui terus. Dan kemenangan di perang internal inilah, kata Fauzi, yang jadi kunci transformasi sejati, baik buat diri sendiri maupun sosial. Kalau individu-individu mulai bisa ngendaliin ego dan serakah, mulai sadar milih integritas, makna, kontribusi, di atas untung pribadi jangka pendek, Ya. nah, baru muncul potensi buat ngubah kondisi kolektif kita. Perubahan dari sekedar hidup jadi kehidupan ya. Betul. Dari sekedar zoe, eksistensi biologis bertahan hidup, ke bios, kehidupan yang punya narasi, makna, nilai, tujuan lebih besar dari diri sendiri, memberi kontribusi, sekecil apapun itu. Ini pergeseran dari sekedar ada menjadi berada secara bermakna. Baik, baik. Mari kita coba rangkum sedikit ya benang merahnya dari pemikiran Fauzi ini. Cukup padat soalnya. Pertama, soal paradoks moralitas modern. Aturan kita seringnya reaktif, bukan proaktif. Lahir dari pelanggaran. Ya. Kedua, kritik keras ke sistem modern yang obsesif sama uang dan kuasa. Sering terjebak retorika kosong, ngabaikan kemanusiaan. Betul. Ketiga, belajar dari sejarah. Peradaban jatuh seringnya karena penyakit dari dalam. Ambisi, kerakusan, bukan cuma musuh luar. Siklus yang berulang ya. Dan terakhir, sebagai alternatifnya, Fauzi ngenalin lagi eudaimonia. Panggilan buat fokus ke perjuangan internal demi hidup yang bermakna dan berintegritas. Sebagai perlawanan mendasar terhadap arus zaman, Nah, itu dia rangkumannya. setelah dengerin semua ini, mungkin pertanyaan buat Anda bawa pulang nih. Gimana ya pemahaman soal kritik ini dan konsep eudaimonia tadi bisa ngubah cara Anda lihat hidup? Misalnya, definisi sukses buat Anda pribadi, ada pergeseran nggak? Terus, hidup bermakna itu apa sih artinya buat Anda sekarang? Pertanyaan reflektif ya. Iya, dan lebih praktisnya lagi, gimana Anda bisa coba navigasi dunia modern yang kompleks ini dengan segala tekanan dan godaannya, dengan kesadaran baru soal jebakan egoisme dan materialisme. Sambil mungkin, ya ngerintis jalan sendiri ke hidup yang lebih utuh sesuai nilai Anda. Ini nggak gampang jawabnya, tapi proses mikirinnya aja udah langkah awal kan? Oke, sebagai pemikiran penutup nih, saya mau tinggalin satu pertanyaan lanjutan yang agak menggelitik. Dari inti argumen Fauzi soal eudaimonia sebagai perjuangan internal. Kalau eudaimonia itu intinya pertarungan individu lawan ego dan serakah demi hidup mulia. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa numbuhin nilai-nilai ini secara kolektif? Nah, itu dia tantangannya, skala sosialnya. Iya, gimana kita bisa bangun budaya atau etos bareng yang dukung eudaimonia? Padahal struktur masyarakat kita, ekonomi, politik, sosial budaya, seringnya malah dorong ke arah sebaliknya. Ke arah kompetisi tanpa henti, numpuk tanpa batas, cari status dangkal. Gimana jembatanin transformasi individu sama perubahan sosial yang lebih luas? Pertanyaan besar ini. Besar banget. Mungkin layak kita pikirkan bareng-bareng ya setelah diskusi kita hari ini selesai.